Selamat pagi adik-adik kelas 5 SD. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat termometer sederhana. Tentunya kalian pasti tahu termometer itu apa sebenarnya dan manfaatnya itu untuk apa saja. Nah, termometer sendiri artinya adalah alat untuk mengukur suhu. Biasanya termometer ini digunakan untuk mengukur suhu badan, suhu ruangan, dan sebagainya. Kita di sini akan melihat apa saja alat dan bahan yang digunakan untuk membuat termometer sederhana dan bagaimana caranya untuk membuat termometer sederhana ini. Selamat menyaksikan. Nah, adik-adik, di sini Ibu sudah menyiapkan beberapa alat dan bahan. Yang pertama ada sedotan. Kita pilih yang bening ya. Jadi ini tujuannya nanti untuk melihat gerak dari air yang berwarna. Yang selanjutnya ada plastisin. Nanti kita pilih salah satu warna saja. Bebas mau warna apapun. Yang ketiga ada spidol permanen. Yang keempat ada botol bekas bening ya. Kemudian ada air. Jadi di sini sebelumnya kita sudah menyiapkan pewarna makanan dan kita masukkan ke dalam air biasa ya. Jadi seperti ini. Kemudian yang selanjutnya ada wadah. Di dalam wadah ini kita isi dengan air panas ataupun air hangat. Jadi inilah alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk membuat termometer sederhana. Nah anak-anak, sekarang kita akan belajar membuat bagaimana termometer sederhana itu bekerja. Nah yang pertama kita siapkan yaitu botol bekas ya yang berwarna bening. Nah ini kita masukkan air yang sudah kita beri pewarna sebelumnya, kita masukkan ke dalam botol. Kemudian yang selanjutnya kita beri tanda pada botol yang sudah berisi air berwarna tadi. Kita gunakan spidol permanen ya agar tidak hilang saat terkena air. Jadi di sini batas air yang berwarna tadi yang sudah kita tuang. Nah, kemudian kita masukkan sedotan yang bening ini ke dalam botol seperti ini. Kemudian yang selanjutnya kita siapkan plastisin. Jadi di sini plastisin ini manfaatnya itu untuk menutup leher leher tutup botol begitu. Jadi di sini plastisin ini fungsinya untuk menutup bagian atas atau leher tutup botol. Jadi kita tutup sampai benar-benar rapat, tidak ada lubang agar udara tidak masuk ke dalam botol. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan meletakkan plastisin ini di bagian tutup botol. Nah, tujuannya di sini agar tidak ada udara yang masuk ke dalam botol. Jadi kita tekan-tekan seperti ini sampai benar-benar rapat. Jadi seperti ini ya anak-anak.
Jadi seperti ini ya anak-anak. Ini untuk langkah dari pembuatan termometer sederhana. Seperti ini. Untuk yang selanjutnya, kita akan memasukkan botol ini yang berisi dengan air berwarna tadi dan yang sudah ditutup dengan plastisin ke dalam mangkuk yang berisi air hangat ataupun air panas. Jadi waktu masih dalam kondisi dingin begini ya, begini dalam kondisi di udara biasa, itu air yang berwarna di dalam sedotan itu masih sama, jadi masih berada di garis yang sudah kita beri spidol tadi, sudah kita warnai dengan spidol. Nah, seperti ini. Namun coba kita perhatikan ketika botol ini kita masukkan ke dalam air panas ataupun air hangat. Kita perhatikan baik-baik. Coba kita perhatikan baik-baik anak-anak. Di sini botol yang sudah kita masukkan ke dalam wadah berisi air hangat ataupun air panas. Nah, air yang ada dalam sedotan itu sudah naik ya, bertambah tinggi begitu. Jadi di sini ada perubahan tinggi dari air yang ada dalam sedotan. Di sini kita bisa memberi tanda kita beri tanda di bagian sini yang menunjukkan bahwa air tadi sudah semakin tinggi. Jadi kita beri tanda dengan spidol permanen. Kira-kira seperti ini. Jadi di sini ada perubahan ya, perubahan tinggi dari yang tadi berada di garis ini, kemudian naik menjadi garis yang ini. Nah, di sini ada perubahan tinggi air dalam sedotan yang awal mulanya berada di garis ini, sekarang naik menjadi garis ini. Nah, ini akibat dari kita memasukkan botol yang berisi air panas ataupun air dingin. Nah, sekarang bagaimana jika botol ini kita keluarkan dari wadah dan kita letakkan di udara biasa? Apa yang akan terjadi? Coba kita perhatikan baik-baik anak-anak. Di sini botol yang sudah kita masukkan ke dalam wadah berisi air hangat ataupun air panas. Nah, air yang ada dalam sedotan itu sudah naik ya, bertambah tinggi begitu. Jadi di sini ada perubahan tinggi dari air yang ada dalam sedotan. Di sini kita bisa memberi tanda kita beri tanda di bagian sini yang menunjukkan bahwa air tadi sudah semakin tinggi. Jadi kita beri tanda dengan spidol permanen. Kira-kira seperti ini.
Jadi di sini ada perubahan ya, perubahan tinggi dari yang tadi berada di garis ini, kemudian naik menjadi garis yang ini. Inilah cara pembuatan termometer sederhana. Mudah kan anak-anak? Kalian bisa. Ternyata pembuatan termometer sederhana itu mudah ya anak-anak. Jadi di sini untuk bahan dan alat dan bahannya sendiri itu punya perannya masing-masing. Seperti misalnya yang pertama adalah sedotan ini. Jadi di sini kita menggunakan sedotan bening ya. Sedotan bening ini fungsinya itu untuk sebagai laju air. Jadi bisa menunjukkan bagaimana air itu bisa naik ataupun turun tergantung suhu yang diberikan. Jadi di sini kita gunakan sedotan bening ya untuk bisa melihat laju warna air berwarna. Jadi di sini Ibu Tira menggunakan air berwarna merah. Dan yang kedua, ini juga punya perannya sendiri. Jadi di sini ada plastisin. Plastisin ini fungsinya untuk menahan agar udara tidak masuk ke dalam botol. Jadi tidak ada lubang di sekitar sedotan. Nah, kita bisa menggunakan plastisin dengan warna yang lain. Jadi di sini Bu Tira menggunakan warna yang kuning. Jadi ini kita tekan-tekan sampai tidak ada lubang di sekitar tutup botol. Jadi kemungkinan begini, kalau misalnya air udara itu masuk, jadi di sekitar sedotan itu ada lubang atau tidak tutup rapat, nanti laju air itu tentunya tidak akan bisa naik turun, bahkan kemungkinan airnya hanya akan diam saja. Itu pengaruhnya. Makanya di sini kita harus kita tekan-tekan agar rapat. Dan ini wadahnya sendiri, wadah botol bekas ya, bening. Ini juga fungsinya untuk menampung air yang berwarna. Jadi bisa kita perhatikan dengan baik-baik. Ketika diberi suhu itu nanti kita bisa lihat dari sini. Dan dari botol ini juga kita bisa beri tanda air, batas air ketika di udara biasa, dan batas air ketika air ini diberi suhu panas ataupun hangat. Jadi kita bisa melihat laju air dan kita beri tanda menggunakan spidol di botol bening ini. Dan yang paling berperan penting di sini adalah tentunya wadah di sini. Wadah berisi dengan air hangat ataupun air dingin. Jadi di sini ketika botol ini kita letakkan di udara terbuka biasa, itu airnya akan tenang-tenang saja berada di garis yang pertama ini, yang di bawah. Namun setelah kita beri perubahan, yaitu kita masukkan ke dalam wadah yang berisi air panas ataupun air hangat, ternyata ada perubahan tinggi air di dalam sedotan. Jadi bisa naik turun begitu ya. Jadi air panas di sini itu mempengaruhi. Jadi berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Contohnya misalnya ketika kita ingin mengukur suhu badan kita. Nah, itu kan termometer yang kita gunakan itu juga tentunya akan berubah-ubah sesuai dengan suhu badan kita begitu. Jadi ternyata suhu itu mempengaruhi begitu ya, mempengaruhi laju air di dalam sedotan ini yang kita gunakan dalam termometer sederhana. Begitu anak-anak, itu inti ataupun kesimpulan dari pembuatan termometer sederhana ini. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.